Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti mendambakan hidup bahagia. Semua usaha dilakukan mulai dari bangun tidur, tujuannya supaya mendapat bahagia. Tetapi apakah kita benar bahagia setelah meraih banyak pencapaian? Dan siapakah yang berbahagia? Menurut firman ini, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak kekayaan atau harta yang sudah dimiliki manusia, tidak juga terletak pada jabatan apa yang diduduki oleh seseorang, tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah kita dapatkan, dan juga tidak terletak pada berapa banyak anak yang kita miliki. Itu semua penting, tetapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati, dan sah-sah saja kita memiliki itu semua. Jadi siapakah yang berbahagia? Menurut firman ini, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka yang hidup dalam firman Tuhan, itulah orang yang berbahagia, yang dipenuhkan di dalam Tuhan, yang terus bertumbuh dan berbuah karena melekat pada Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupannya dengan tidak bercela, hidup menurut firman Tuhan, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dan tidak hidup di dalam dosa. Ternyata kebahagiaan sejati itu sederhana, yakni taat pada firman Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur menasihati kita untuk berjalan dalam firman Tuhan. Sebab cara hidup yang demikianlah yang menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kunci untuk mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Kita mungkin pernah mendengar ucapan yang mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Betulkah kebahagiaan bisa dibeli? Tidak. Kalau kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, maka hanya orang-orang yang punya uanglah yang pantas bahagia. Benarkah demikian? Tidak. Banyak orang beruang tidak bahagia. Oleh sebab tak bahagia, cari jalan pintas mengatasi ketidakbahagiaannya dengan cara mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang tidak punya uang tetap bahagia, tetap sukacita, sebab mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apapun yang dijalani dalam kehidupannya. Yang benar, kesenangan bisa dibeli dengan uang. Kesenangan bisa dicari dari dunia ini, tetapi kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana supaya kita bahagia? Bagaimana supaya kita sukacita? Mari kita belajar dari Tuhan cara hidup bahagia, sebab hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan melalui firman ini Tuhan mengajarkan kita cara hidup yang benar, dan kita menjadi bahagia. Dan perlu kita ingat, Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dia tahu secara detail
kehidupan dan kebutuhan kita semua. Dia peduli dengan kebahagiaan kita. Semua hal telah Dia lakukan supaya kita hidup dan bahagia. Dia datang ke dunia ini untuk memberi kita kelimpahan hidup, kebahagiaan yang sejati. Tetapi hati-hati, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam Tuhan, mengalami kebahagiaan sejati? Ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku harus memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita ingat, perjalanan kita di dunia ini tidak selalu mudah dan mulus, dan kita terbatas dalam segala hal, dan Tuhan pencipta kita di atas kuasa-Nya lah seluruh hidup kita, dan kita sebagai ciptaannya, sejatinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita tidak keliru menjalani hidup kita, supaya kita selamat dan beroleh sukacita. Dan harus selalu kita ingat, hanya dengan tunduk taat pada arahan dan ajaran Tuhan kita sukacita. Sebab dosalah yang membuat kita tidak bersukacita. Seota pun dosa ada di hati kita, seota pun ada rasa benci di hati kita, kita tidak akan sukacita. Apalagi hidup berdiam dalam dosa dan dusta. Akibatnya apa? Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik. Dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Hanya dengan hidup benar, kita beroleh bahagia. Orang fasik berusaha meraih dunia ini dengan cara-caranya yang jahat, liar, dan memberontak kepada ajaran Tuhan untuk maksud kebahagiaan. Betul mungkin bisa diraih kekayaan, kehebatan, dan kesuksesan, tetapi tidak pernah bahagia, tidak ada sukacita, dan akhirnya binasa. Upah dosa adalah maut, upah hidup benar adalah bahagia. Dunia tidak akan pernah memberi kita kepuasan. Saat kita tidak puas, kita menjadi tidak sukacita. Setelah memperoleh 1 juta, pengen lagi 2 juta, pengen lagi 10 juta, pengen lagi 20 juta, dan terus demikian. Kita tidak pernah merasa puas, sehingga sampai mati kita tidak pernah sukacita dan tidak pernah bahagia. Tetapi saat kita terhubung dengan Tuhan, ibaratnya Tuhan adalah sumber aliran airnya dan kita adalah gayungnya. Saat keran air dibuka langsung dari sumber airnya yaitu Tuhan, dan kita terhubung dengan Tuhan, kita menerima aliran airnya terus-menerus, kita akan dipuaskan, bahkan melimpah-limpah. Kita benar-benar merasa puas setiap waktu, sukacita kita diisi terus oleh Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita bahagia. Tanpa Tuhan, kita akan selalu susah hati. Kalau kita ingin hidup bahagia, terkoneksilah dengan Tuhan setiap waktu, terima rohnya, terima ajarannya, dan berjalanlah bersama Dia pada arah dan jalan yang sudah dirancangkan untuk kita, yaitu rancangan sukacita dan bahagia. Jangan menjauh dari sumber sukacita itu. Saat kita jauh dari Tuhan, galaulah hati kita, kacaulah pikiran kita. Jadi perkara hidup bahagia bukan menyangkut soal keadaan dan kepemilikan harta benda, keberhasilan, dan lain-lain, tetapi soal sedang di mana hidup kita sandarkan, beradalah dalam hadirat Tuhan, maka sukacita kita tak pernah padam, sekalipun keadaan berubah jadi buruk. Jasmani boleh saja sedang menghadapi beban hidup, tetapi jiwa kita tetap tenang, beristirahat di pangkuan Tuhan, sebab kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berbahagia bukan karena memiliki banyak, tetapi kita bahagia karena memiliki Yesus. Bukan apa yang melekat pada diri kemanusiaan kita yang membuat kita bahagia, tetapi siapa yang ada dalam diri kita. Hanya di dalam Yesus ada kebahagiaan atau sukacita yang sejati.
Jadi marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam semua kondisi dan keberadaan kehidupan yang kita alami. Jika kita sedang tak bahagia saat ini, koreksilah hidup kita. Jangan-jangan kita sedang jauh dari Tuhan, sedang tidak taat pada ajaran Tuhan, sedang melakukan ketidakbenaran, sedang hidup di dalam dosa. Orang kaya belum tentu bahagia, tetapi orang benar pasti bahagia. Jadilah orang benar. Sebab kehidupan pengikut Kristus sejati adalah tetap bertahan benar di hadapan Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, sehat atau sakit, miskin atau kaya. Jadi kekristenan sejati bukan soal kepemilikan harta benda, jabatan, dan tahta dunia, tetapi soal kepemilikan kita. Kristus ada di hati kita, dan kita melekat kepada Kristus. Apakah kita ingin hidup bahagia? Apakah kita ingin hidup sukacita? Berhenti melakukan dosa, dan hiduplah seturut kehendak Tuhan. Hidupi firman-Nya setiap waktu, dan belajarlah kepada Roh Kudus sepanjang hidup kita. Sebab dosalah yang membuat kita tidak bahagia. Cara kita menjalani hidup dengan tunduk taat kepada Tuhan, itulah sukacita kita, itulah bahagia kita. Sukacita kita hanya saat kita hidup setia mengikuti Tuhan. Banyak orang Kristen murung, galau, sedih, tidak bahagia. Penyebabnya adalah kurangnya ketaatan mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hidupnya. Satu-satunya hal yang membuat kita sukacita, bahagia menjalani hidup, lakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Jangan hidup melakukan apa yang Tuhan tidak mau kamu lakukan. Dan lakukan semua hal hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan lakukanlah itu di setiap helaan nafas kita, dimanapun kapanpun, tetap bertahan benar di hadapan Tuhan, maka sukacita kita melimpah setiap waktu. Bahagia itu sederhana, nikmati hari-hari kita berjalan taat kepada Tuhan dan jauhi yang jahat. Jalani hari-hari kita dalam pimpinan Roh Kudus. Pastikan kita selalu berada pada jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka hidupmu akan beruntung. Raih berkat Tuhan setiap waktu, dengan hidup dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan, itulah kebahagiaan yang sejati. Setiap waktu perhatikan pergaulan kita, jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan duduk berkumpul dengan pencemooh, sebab pergaulan kita mempengaruhi cara kita hidup. Bergaul kariblah dengan Tuhan setiap waktu, bergaul kariblah dengan firman-Nya setiap waktu, bergaul kariblah dalam kehendak-Nya, maka kita sukacita, maka kita bahagia. Jangan bergaul dengan dunia yang jahat ini. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.